Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal-soal TKA matematika mapelnya, yaitu tingkatan di SMA. Untuk itu persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama tentang pembahasan atau soal-soal TKA. Oke, langsung aja ke soal-soalnya. Nah, soal yang pertama, silahkan dikerjakan terlebih dahulu soal nomor 1 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakannya baru dilanjutkan untuk pembahasan. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 itu kalau mencari soal dari grafik ke bentuk persamaan kuadrat itu caranya gini. Kita ubah dulu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini adalah persamaan umum kuadratnya ya toh? Terus caranya yaitu kita cari A-nya dulu. A itu cara mendeteksinya itu gini. A positif karena kurva terbuka ke atas. Kenapa? Gini. Kalau ini gambarnya terbuka ke atas itu otomatis A-nya adalah positif atau depan E kuadratnya positif. Tapi kalau nanti terbukanya ke bawah seperti gunung bentuknya, otomatis A-nya negatif. Dari jawaban A, B, C, D, E yang A-nya positif yaitu adalah A, B sama E ya. Jadi C sama D salah. Terus C-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan berarti yang belakang sama dengan 2. Kenapa? Karena di sini saya melihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu kalau ada angka 2 berarti otomatis yang belakang pastinya 2. Tapi kalau sumbu Y-nya ada di min 2 maka jawabannya min 2. Nah, dari A, B, E yang belakangnya atau yang C-nya 2 itu kan hanya A. Berarti jawabannya yang benar adalah A. Gimana? Benar jawaban kalian? Itu cara mencari dari gambar ke bentuk persamaan kuadrat kalau ada soal pilihan ganda. Tapi kalau tidak berarti menggunakan rumus ya. Lanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua silahkan dikerjakan terlebih dahulu sambil pause video ini. Kalau nanti sudah selesai mengerjakan baru dilanjutkan untuk pembahasan. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Nah, Nada bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 6 juta. Dia sudah merencanakan beberapa pengeluaran setiap bulannya. Untuk kehidupan sehari-hari dia mengambil 50% dari gajinya. Nah, terus untuk menabung dia ambil 1/6 dari gajinya. Untuk perawatan diri dia ambil 1/8 dari gajinya. Lalu sisanya gaji itu digunakan untuk healing dan refreshing. Destinasi wisata mana yang mungkin dia gunakan untuk healing dan sisa gajinya dengan sisa gajinya. Nah, berarti yang kita cari itu sisanya ya. Jadi otomatis anggap aja 6 juta itu adalah 1 ya toh. Terus dikurangi setengah dari mana? Dari 50%. 50% itu kalau dibuat pecahan itu 1/2. Terus dikurangi lagi kan diambil lagi yaitu 1/6 dari gaji, berarti 1/6. Terus dikurangi lagi 1/8 dari ini. Nah, kita kurangi dengan cara apa? Dengan cara disamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya itu saya ambil 24 dari mana? Dari angka yang saman bisa bagi 2, bagi 6, bagi 8. Angka berapakah itu? Nah, 24 kan bisa dibagi 2. 24 bagi 6 bisa, 24 bagi 8 bisa. Nah, kalau bisa berarti otomatis ini memenuhi syarat untuk penyebutnya. Terus cara mencari atasnya kok bisa seperti ini dari mana? Nah, caranya gini. 24 kalau di sini depan itu enggak ada angkanya berarti langsung aja 2. Kalau yang depan ini tidak ada penyebutnya itu langsung aja penyebutnya langsung dikalikan angka. 24 kali 1 24 taruh sini. Terus lanjut penyebut yang kedua 24 dibagi 2 yaitu kan sisanya 12. 12 kali 1 12. Terus 24 dibagi 6 yaitu 4. 4 kali 1 4. Terus 24 bagi 8 yaitu 3 lalu kali atasnya 3 kali 1
3. Nah, ketemu jawabannya ini. Terus kita kurangi, 24 dikurangi 12 kan masih sisa 12. Seperti ini ya. Terus 12 kurangi 4 kan 8. 8 kurangi 3 jadinya 5. Jadi jawabannya 5/24. Nah, ini jawabannya sisanya ya, sisanya 5/24. Nah, yang kita cari itu kan berupa uangnya berapa. Nah, jadinya kita kalikan 5/24 dari 6 juta. Jadinya 5/24 kali 6 juta. Nah, ini saya bisa coret, saya bagi 6 bagi 6 jadinya 4. Ini jadinya 1, yaitu 1 juta. Jadi bisa ditulis 5/4 kali 1 juta. Lalu 1 jutanya saya bagi 4 jadinya 250.000. Nah, 5 kali 250.000 yaitu adalah 1.250.000. Nah, kalau sudah ketemu ini, karena di sini itu sisanya ini dibuat healing dan refreshing, maka destinasi wisata mana yang mungkin dia gunakan untuk healing ya. Nah, A 800 tambah 500 kan jadinya 1.300, yaitu 1.300.000 ya, kan kurang, jadinya nggak pas. Terus yang B 600.000 tambah 300.000 yaitu 900.000, nggak pas lagi ya. Terus yang C 750.000 tambah 500.000 jawabannya 1.250.000, pas ya. Kalau pas otomatis jawabannya yang C. Dari sini ditanyakan untuk soal nomor 2 tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini itu soalnya 5 barisan aritmatika memiliki suku tengah 0 dan bedanya 3. Nah, terus dan seterusnya. Ini silakan baca sendiri lalu sambil kerjakan. Kalau nanti sudah selesai baru dilanjutkan video ini ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, 5 barisan aritmatika memiliki suku tengahnya 0. Kalau jumlahnya barisan ada 5, tengah-tengahnya berarti otomatis suku ketiga ya. Berarti otomatis suku ketiga itu suku tengahnya sama dengan rumusnya A tambah N. N-nya kan 3, 3 kurangi 1 kali B. Nah, suku ketiga kan ketemunya nilainya adalah 0 ya. Jadinya 0 sama dengan A tambah 2 kali 3. 2 kali 3 itu dari 3 kurangi 1 kan 2, 3-nya dari bedanya ini. Terus 2 kali 3 kan 6. Jadi bisa tulis 0 kurangi 6. Kenapa? Karena 6-nya ini plus dipindah ruas jadinya min. 0 kurangi 6 sama dengan A. Maka A sama dengan min 6. Karena 0 kurangi min 6 kan min 6. Nah, ketemu A-nya adalah min 6. Jadi kalau kita buat barisan aritmatika bisa tulis seperti ini. Min 6 dari awal, terus ditambah 3 jadinya min 3, tambah 3 lagi jadinya 0, tambah 3 lagi jadinya 3, tambah 3 lagi jadinya 6 ya toh. Sudah ketemu barisan aritmatikanya. Terus yang dicari lagi, 2 suku terakhir dari barisan aritmatika tersebut adalah 2 suku awal barisan geometri. Berarti yang 2 ini adalah barisan geometri ya. Nah, cara mencari A1 itu rasio barisan geometri adalah 3. Kita buktikan. Cara mencari rasio itu gini, lompatannya berapa dikali berapa. Nah, 3 sama 6 kan dikali 2. 3 kali 2 kan 6. Jadi otomatis rasionya adalah 2. Nah, apakah benar di sini? 2? Salah ya. Maka jawabannya salah. Terus lanjut. Yang kedua, suku ke-6 barisan geometri tersebut kurang dari 100. Nah, kita buktikan. Kita sebutkan dengan cara kalikan 2 semua sebanyak 6 kali. Nah, ini adalah suku 6 ya toh. Nah, apakah kurang dari 100? Benar ya? Berarti jawabannya benar ya. Lanjut yang ketiga. Jumlah 5 suku pertama deret geometri tersebut kurang dari 100. Kita buktikan. 1 2 3 4 5 sampai 5 aja ya. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, 3-nya 1/3, terus 6 tambah 24 yaitu 30. Terus 12 tambah 48 yaitu 60 ya. Saya pakai cara manual aja karena angkanya sedikit, nggak usah pakai rumus-rumusan malah bingung nanti ya. Terus 3 tambah 30 tambah 60 jadinya 93. Apakah ini kurang dari 100? Ya, kurang ya, berarti benar. Dari sini ada yang kan untuk soal nomor 3? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 yaitu secant B sama dengan 13/12. Yaitu kita buat secant B itu kan rumusnya adalah kebalikannya dari cos. Kalau cos itu kan samping per miring, tapi kalau secant itu miring per samping. Yaitu sama dengan 13/12 dari ini soalnya.
Nah, kalau kita buat segitiga siku-siku, misalkan B-nya di sini, yaitu miringnya 13, terus sampingnya 12, ya sampingnya sudut ya. Terus ini depannya kita anggap aja A, karena nggak tahu berapa. Nah, kita cari depannya terlebih dahulu, yaitu pakai rumus Pythagoras seperti ini. Nah, kalau mencari yang sisi sini itu pasti dikurangi, tapi kalau mencari sisi yang miring pasti ditambah ya. Nah, A sama dengan akar 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Nah, 13 kuadrat kan 169 dikurangi 12 kuadrat 144. Nah, 169 dikurangi 144 adalah akarnya 25. Akarnya 25 adalah 5. Jadi di sini A-nya sama dengan 5. Nah, kalau sudah ketemu ini semua, karena yang kita cari tan B, otomatis kita cari tan B, rumusnya kan depan per samping atau desa ya toh. Depannya adalah sudutnya 5, terus sampingnya adalah 12. Jadi jawabannya 5 per 12. Nah, jadi ini ya jawabannya. Nah, dari soal nomor 4 ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5 ini silahkan dikerjakan sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, baru dilanjutkan untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nah, soal yang pertama kita cari A, FA. Nah, diketahui F Oke atau F bundaran G terhadap X ini fungsi komposisi ya. Nah, terus G-nya ini pernyataan berikut yang benar adalah jadi jawabannya lebih dari 1. Nah, kita cari Fx-nya. Dengan cara seperti ini, kalau mencari fungsi yang depan itu kita harus misalkan dulu. Misalkan G itu kan hasilnya X plus 2, itu kita misalkan X plus 2 sama dengan Y. Lalu 2-nya dipindah, jadinya X sama dengan Y kurangi 2. Nah, kalau sudah ketemu X sama dengan Y kurangi 2, baru kita masukkan ke fungsi komposisinya. Nah, F bundaran G itu bisa tulis F dalam kurung G X ya toh, sama dengan X kuadrat tambah 7X kurang 5 dari soal ini. Lalu Gx nya kan diganti ini, jadinya F dalam kurung X tambah 2 sama dengan X kuadrat tambah 7X kurangi 5 ya toh. Nah, terus kita ubah X plus Y nya adalah X plus 2, kita ubah X plus 2 nya menjadi Y. Jadi bisa ditulis Fy, karena Fx plus 2 itu jadinya Y. Terus setiap X diubah menjadi kebalikannya, yaitu Y min 2. Berarti di sini X kuadrat jadinya Y min 2 kuadrat. 7X jadinya 7 kali Y min 2 ya toh. Terus ini kita kuadratkan jadinya seperti ini. Y min 2 kuadrat itu bisa ditulis Y kuadrat min 4Y plus 4 ya, bukan di Y kuadrat sama 2 kuadrat ya, tapi Y min 2 kali Y min 2 lalu dikalikan, itu jadinya jawabannya nih. Terus 7 kali Y 7Y, 7 kali min 2 min 14 lalu dikurang 5 ya toh. Terus lanjut kita operasikan atau kita jumlahkan yang variabelnya sama, jadinya Y kuadrat tetap, terus min 4Y ditambah 7Y jadinya 3Y. Terus ini 4 sama min 4 kan min 10 yaitu min 10 dikurangi 5 lagi jadinya min 15. Jadi ketemunya Fx kita ubah lagi ke X, Fx sama dengan X kuadrat tambah 3X kurangi 15. Benar atau salah? Benar ya. Nah, ini yang A benar. Dari sini tanyakan. Kalau tidak kita lanjut yang B. Yang B itu komposisi G bundaran F, berarti kita gabung. Nah, Fx-nya kan sudah ketemu ini, maka diganti G dalam kurung X kuadrat tambah 3X kurang 15 ya toh. Terus ini dimasukkan ke G, G-nya ini jadinya X kuadrat tambah 3X kurang 15 itu kan X-nya kita ganti ini, terus ditambah 2 dari soalnya. Terus kita jumlahkan tetap yang depan. Kenapa? Karena tidak ada variabelnya di sini, tapi yang min 15 disaut 2 jadinya min 13. Nah, jadi jawabannya GOF terhadap X yaitu sama dengan X kuadrat tambah 3X kurangi 13. Sama apa tidak? Tidak ya, berarti jawaban yang B salah. Lanjut yang C. Yang C yaitu F min 4 sama dengan min 11 ya, kita buktikan. Nah, Fx nya kan sudah ketemu ini,
berarti kita masukkan aja X nya diganti min 4. Min 4 sama dengan min 4 kuadrat karena X nya diganti min 4. Terus ditambah 3 kali min 4, ini X nya diganti min 4 dikurangi 15 ya toh. Min 4 dikuadratkan 16, 3 kali min 4 min 12 dikurangi 15. Nah 16 kurangi 12 kan masih sisa 4, 4 kurangi 15 jadinya min 11. Jadi ketemunya min 11 sama. Kalau sama berarti C benar ya. Lanjut yang D. Yang D yaitu GOF terhadap 2. Nah tadi kan ketemu GOF nya terhadap X tadi kan ini ya toh, bukan yang ini salah ya, yang benar ini. Terus X nya diganti angka 2, jadinya X nya diganti 2, 2 kuadrat 3 kali 2 min 13. Nah 2 kuadrat kan 4, 3 kali 2 6 dikurangi 13. Nah 4 tambah 6 kan 10, kurang 13 jadinya min 3. Benar apa salah? Salah ya. Terus yang E terakhir, apakah benar apa salah? Nah caranya gini, itu saya metodenya cara kebalik. Kan yang dicari X nya, tapi jawabannya min 13, tapi di sini sudah ketemu X nya minimal. Kita buktikan apakah benar. Kalau kita masukkan min 5, jawabannya nanti min 3. Nah min 5 kuadrat kan pakai ini ya, terus ditambah 3 kali min 5, X nya ganti min 5 dikurangi 13. Nah min 5 dikuadratkan jadinya 25, 3 kali min 5 min 15 dikurangi 13. Nah 25 kurangi 15 kan masih sisa 10, kurangi 13 masih sisa min 3 ya toh. Jadi ketemu jawabannya min 3. Benar apa salah? Benar ya. Nah adanya kan dari nomor 5. Kalau tidak ada kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 silahkan dikerjakan. Soal nomor 6 ini sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan baru dilanjutkan untuk pengecekan atau pembahasan soal nomor 6. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya soal nomor 6. Nah sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 5 bola biru dan 1 bola hijau. Jika diambil 1 bola secara acak dari kantong tersebut, maka peluang terambilnya bola bukan biru adalah karena yang diambil hanya 1. Jadi kita menggunakan aturan penjumlahan untuk mencari sampelnya. Nah cari NS atau jumlah sampelnya yaitu 4 tambah 5 tambah 1. Kenapa kok tambah? Karena yang diambil 1, berarti pakai aturan penjumlahan. Kita tambahkan aja jumlah sampelnya. Hasilnya adalah 10. Terus kita cari NA. NA itu yang diinginkan, peluang terambilnya bukan biru. Berarti kalau bukan biru berarti birunya kita coret. Jadinya 4 tambah 1. Nah sama dengan 5. Nah kalau kita cari peluangnya, jadi peluang itu rumusnya NA per NS ya. Jumlah sampel yang diinginkan kita bagi jumlah seluruh sampelnya. NA nya kan 5 per 10 gitu. Kalau kita sederhanakan karena di sini enggak ada, yaitu bagi 5 bagi 5 jadinya 1/2. Jadi jawabannya yang C. Gimana? Benar? Kalau benar kita lanjut soal nomor 7. Nah silahkan dikerjakan soal nomor 7 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan baru dilanjutkan untuk pengecekan atau pembahasan soal nomor 7. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 7. Nah diketahui gambar di bawah menunjukkan seorang anak yang ada jarak di 33 km. Itu maksudnya yang ini ya, dari kaki sebuah gedung. Berarti ini sama ini jaraknya 33 ya toh. Ia mengamati puncak gedung dan helikopter di atasnya dengan sudut elevasi masing-masing 30 sama 45. Nah kalau melihat gedung sudutnya 30, kalau melihat helikopter itu sudutnya 45. Nah jarak helikopter tersebut dari puncak gedung adalah yang kita cari itu yang ini. Nah sebelumnya kita cari tingginya gedung dulu. Nah kita misalkan di sini adalah A, tinggi gedungnya ya. Nah ini itu menggunakan rumus yang berhubungan sama sudut samping, gambar panjang samping sama gambarnya yang depan jaraknya, karena ini sudutnya ya. Sampingnya sudut sama depannya sudut itu pasti menggunakan tan, karena tan itu rumusnya depan per samping ya toh. Nah kita masukkan tan 30 karena sudutnya tadi 30 yang gedung, tan 30 sama dengan depannya A ini per sampingnya 33 ya toh. Tannya 30 adalah 1/3 akar 3
Ini sudah ada di tabel. Terus sama dengan A per 33. 33-nya dipindah ke sini, jadinya 1/3 akar 3 kali 33. Nah, karena ini perkalian, maka bisa ditulis 1 kali 33, 33 bagi 3, yaitu 11 akar 3. Nah, itu nilainya A. Terus kita lanjut, kita cari tingginya dari tanah ke helikopter, yaitu kita misalkan adalah Y. Jadi tan 45, sudutnya 45 ya, sama dengan Y, karena depannya Y kita misalkan per 33 dari sampingnya 33. Terus tannya 45 kan 1, sama dengan Y per 33. Nah 33 nya dipindah sini, jadinya 1 kali 33 adalah 33 sama dengan Y. Nah ketemu Y nya 33. Karena kita yang cari adalah helikopternya dengan puncak itu jaraknya berapa, jadinya panjangnya helikopter dikurangi panjangnya gedung ini ya, tingginya helikopter dikurangi tingginya gedung, jadinya 33 kurangi 11 akar 3. Nah ini nggak bisa dikurangi, tapi bisa dibuat seperti ini atau difaktorkan. Nah ini itu bisa difaktorkan, yaitu 11 di luar, terus di sini 3, dari mana 11 kali 3 kan 33 ya toh, terus 11 kali akar 3 yaitu 11 akar 3. Jadi ketemu ini ada yang, dan nilainya ada yang B ya. Nah jadi jawabannya nomor 7 adalah B. Dari sini tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan atau soal nomor 8. Nah soal nomor 8 silahkan dikerjakan soal nomor 8 sambil pause video ini. Kalau nanti sudah selesai mengerjakan, bisa dicek atau dilanjutkan video ini untuk pembahasan. Oke, silahkan dikerjakan. Selesai. Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Nah dalam sebuah tes, nilai rata-rata siswanya adalah 75 dan simpangan bakunya adalah 0. Kesimpulan yang paling tepat adalah yang mana? Nah gini, namanya simpangan baku yang hasilnya 0, maka karena simpangan bakunya sama dengan 0, maka nilainya tidak bervariasi atau tidak beragam, alias sama semua. Berarti angkanya itu semuanya sama. Misal 50 50, 20 20, 30 30 30 dan seterusnya ya. Terus syarat yang kedua tadi kata-katanya apa? Nilai rata-rata siswa adalah 75. Maka di sini karena rata-ratanya 75, otomatis semua siswa bernilai 75 ya. Semuanya nilainya 75 karena sama tadi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B karena semua siswa mendapat nilai 75. Dari sini tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut soal nomor 9. Nah soal nomor 9 silahkan dikerjakan soal nomor 9 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Nah di sini itu soalnya kita akan dibagi ini ya, kita buat kali, jadinya 5/6 dikali 9/10, kita balik ya kalau perkalian tuh. Nah setelah itu kita bisa disederhanakan 5 sama 10 ini, bagi 5 bagi 5, jadinya jawabannya bawah masih sisa 2. Terus 9 ini saya bagi 3 sama 6, bagi 3 juga, jadinya 3 sama 2. Jadi ini bisa ditulis 3, terus ini 2 kali 2 4. Nah karena ini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan, yaitu penyebutnya adalah 8. 8 bagi 4 adalah 2, 2 kali 3 6 ya toh. 8 bagi 8 adalah 1, 1 kali 3 3. Terus ini kita bisa jumlahkan, 6 tambah 3 adalah 9, 9/8. Ada jawabannya? Ada ya. Nah gimana? Benar? Kalau benar, kita lanjut soal nomor 10, soal yang terakhir ya. Nah soal terakhir ini silahkan dikerjakan soal yang terakhir sambil pause video ini. Nanti kalau sudah selesai baru dilanjutkan untuk pengecekan. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau sudah, kita bahas sama-sama ya. Soal nomor 10 ya. Di sebuah kubus memiliki volume 729. Panjang diagonal ruang kubus tersebut adalah berapa? Nah volume kubus kan rumusnya V sama dengan S pangkat 3 ya toh. Nah V nya 729, jadinya 729 sama dengan S pangkat 3. Nah sama cari angka yang pangkatnya 3, hasilnya 729. Nah karena angkanya 9 itu biasanya adalah 9 atau 3, kita sama cari dulu ya, berapa kali berapa kali berapa yang angkanya sama dengan
729. Nah, sudah ketemu 9 pangkat 3 adalah 729 ya toh. Karena sama-sama pangkat 3 berarti bisa ditulis S sama dengan 9. Nah, kalau sudah ketemu S-nya sama dengan 9, berarti kita cari diagonal ruang itu tinggal tambahi akar 3. S akar 3. Jadi S-nya itu ketemu 9, jadi bisa ditulis 9 akar 3 itu diagonal ruangnya. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Bisa? Mengerjakan nomor 10. Nah, dari soal nomor 1 sampai nomor 10 tadi sampean dapat benar berapa? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, jika kalian tidak sama dengan jawaban saya, boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar dan alasannya apa, kenapa kok jawabannya berbeda dengan saya. Oke. Sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya biar channel saya lebih berkembang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.